Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya dan juga keriduannya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan rahmat dan juga yang bulan penuh dengan keampunan. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keimanan, bulan yang istimewa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan rahmatnya serta pintu rahmatnya kepada kita semua, kepada seluruh kita umat muslim di seluruh dunia. Dan ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk terus bertumbuh dalam beribadah dan juga dapat berubah menjadi pribadi yang lebih tangguh, tentunya dalam hal keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini merupakan ayat yang dimana Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa ayat ini hanya diwajibkan untuk wahai orang-orang yang beriman? Padahal kita tahu bahwa puasa adalah diwajibkan kepada kita umat muslim. Karena ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Ada pengecualian bagi kita untuk dapat tidak melaksanakan ibadah puasa. Tentunya dengan persyaratan-persyaratan khusus yang tidak mudah. Bukan karena kita lelah ataupun bukan karena ada hal lain yang receh. Ayat ini juga menunjukkan bahwa puasa itu tidak hanya untuk menahan lapar dan juga dahaga, tapi ini adalah waktu yang tepat untuk kita bersarana untuk menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa bulan puasa adalah waktu yang tepat untuk menunjukkan ketakwaan kita. Ketakwaan tentunya bukan sebuah proses yang instan. Perlu banyak waktu, perlu banyak tahapan, dan juga perlu banyak proses yang harus kita jalani. Mungkin kita bisa belajar dari tepung terigu segitiga biru. Itu kita memiliki proses dan tahapan yang panjang, berawal dari bahan bakunya, bagaimana dia menjadi tepung terigu, kemudian baru berubah menjadi makanan yang dapat kita nikmati. Seperti mungkin gorengan yang biasa kita santap pada saat berbuka puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang tentunya memiliki tingkatan keimanan yang berbeda, tingkatan ketakwaan yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian ada yang sudah terbiasa untuk beribadah dari sejak kecil, tapi sebagian besar dari kita mungkin saat ini masih dalam proses menjadi manusia yang lebih baik lagi dalam hal kebaikan. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah berkecil hati jika kita masih terus berproses. Karena sejatinya dalam sebuah proses yang paling penting adalah terus berusaha dan terus bertumbuh. Dalam proses pertumbuhan kita dapat mengambil pelajaran dari biji gandum, dari bahan baku tepung terigu, biji gandum yang awal mulanya hanya sekecil ini, tidak lebih dari 1 cm. Dia harus memiliki proses yang panjang untuk dapat bermanfaat ketika dipanen. Dia harus ditanam di dalam tanah, diberikan air, diberikan cahaya matahari, kemudian dirawat hingga akhirnya tumbuhlah tanaman-tanaman yang dapat menghasilkan bulir-bulir gandum yang cukup banyak. Sehingga akhirnya dia dipanen dan kemudian dapat kita manfaatkan sebagai tepung terigu. Sama seperti halnya kita dalam beribadah. Ada banyak tahapan dan juga proses yang harus kita jalani, dan kita harus menjalaninya dengan ikhlas. Dalam beribadah tentunya kita banyak memiliki godaan, dan itu harus kita jalani. Namun insya Allah jika kita melaksanakannya dengan ikhlas, maka kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka akan kami tunjukkan jalan-jalan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menunjukkan bahwa selama kita berusaha dan berjuang dalam hal kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan membimbing kita ke jalan yang benar. Proses tidak berhenti setelah kita bertumbuh. Gandum setelah dipanen, proses tidak berhenti di situ. Setelah kita bertumbuh, tantangan berikutnya adalah kita akan menghadapi, kita harus menjadi tangguh dan tentunya dalam menjaga ibadah yang telah kita lakukan. Jika tepung terigu setelah diproses dari bahan baku gandum, hanya bentuknya hanya serbuk putih, seperti kecil-kecil seperti itu. Dia harus melewati proses tambahan lebih lanjut lagi, dicampur dengan air, diaduk, kemudian diremas, dan proses ujian paling besar adalah ketika harus dimasukkan ke oven dengan suhu yang panas. Sama seperti ibadah kita akan mendapatkan banyak tahapan ujian seperti godaan bermaksiat atau rasa bermalas, ataupun mungkin juga kita sebagai manusia akan ada saatnya kita ingin menyerah dengan ujian yang diberikan kepada Allah. Insya Allah dalam proses ini, ujian ini adalah hal yang harus kita hadapi, karena ujian adalah bagian dari proses kita menuju pribadi yang lebih baik lagi. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya besarnya pahala tergantung dari besarnya ujian yang kita hadapi. Semakin besar ujiannya, maka akan semakin besar pula keridhaan yang Allah berikan kepada kita semua. Puasa mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam menahan amarah, menahan dahaga, menahan emosi, serta memperbanyak amal soleh. Dan jika kita berhasil melewati ujian-ujian ini, insya Allah kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih tangguh dan juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, jika kita ingin berubah menjadi pribadi yang bermanfaat, kita harus melewati proses yang namanya pertumbuhan. Sama seperti dalam proses pertumbuhan gandum, berubah menjadi tepung terigu, dari serbuk, dari biji kemudian berubah menjadi serbuk, kemudian berubah lagi dengan berbagai ujiannya dan tahapannya sehingga dapat berubah menjadi makanan yang bermanfaat untuk kita semua. Dalam seperti ibadah, kita juga harus melewati berbagai tahapan ujian yang harus kita lewati sehingga kita dapat menjadi di posisi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika berbicara dengan soal Ramadan kali ini kita mungkin masih dihadapkan dengan proses adaptasi ketika kita harus menghadapi ibadah yang lebih banyak lagi. Bapak Ibu mungkin saat ini pasti tahulah ketika setelah sholat Isya kita tidak harus sebenarnya, itu sholat sunnah, itu sholat sunnah tarawih. Biasanya kita setelah sholat Isya bisa duduk bersama keluarga, ngobrol, berbicara tentang bagaimana kehidupan sehari-hari ini, atau membuka sosial media yang biasa kita lakukan, scroll sampai ketiduran. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terkait adanya sholat sunnah yang bisa kita laksanakan, ibadah yang lebih banyak lagi yaitu sholat tarawih. Walaupun memang sholat tarawih semakin bertambahnya hari Ramadan, safnya juga semakin di depan. Dari sebelumnya 5 saf sekarang menjadi 1 saf. Itu adalah salah satu bentuk ujian yang harus kita hadapi. Semakin kita kuat dalam menghadapi ujian ini, insya Allah di akhir Ramadan nanti kita akan berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, manusia yang lebih sabar lagi, dan juga manusia dengan pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk terus bertumbuh dalam beribadah dan juga berubah menjadi lebih tangguh dalam hal keimanan. Jangan pernah takut
untuk memulai, dan jangan pernah menyerah ketika kita menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting, jangan pernah kita berhenti sebelum kita mendapatkan hal yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat tumbuh menjadi seperti gandum dan kemudian tumbuh yang kuat menjadi tanaman yang kuat hingga akhirnya dapat memberikan manfaat yang besar kepada bagi kita sendiri tentunya dan juga bagi orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan juga menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.